Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Pengertian bersuci bisa disebut dengan toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Berikut di samping ada alat bersucinya. Yang pertama itu air, yang kedua itu batu, yang ketiga itu tisu, yang keempat itu daun, dan yang kelima itu kayu. Macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama itu hujan, yang kedua itu sumur, yang ketiga itu salju, yang keempat itu sungai, yang kelima itu laut, yang keenam itu mata air, yang ketujuh itu embun. Macam-macam najis, yang pertama itu ada najis berat, mugolazo. Najis berat yaitu najis anjing dan babi. Misalnya terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya dengan dibersihkan dengan air yang suci 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua itu najis sedang, mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis lainnya, najis mugolazo dan najis mukafafa. Contohnya kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis ringan, mukofafah. Najis mukofafah berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan air mengalir. Tata cara bersuci, yang pertama itu hadas kecil. Cara mensucikannya itu dengan wudhu atau tayamum. Yang kedua itu hadas besar, bisa disucikannya dengan mandi. Yang ketiga itu buang air, bisa disucikannya dengan istinja. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Tayamum adalah pengganti wudhu mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air. Saat berada di tempat yang tidak ada air atau sedangkan dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, dan orang kafir masuk Islam. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan tisu. Adab buang air. 1. Gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa. 2. Gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa. 3. Gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. 4. Berstinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika berstinja. Yang keenam, selesai berstinja, bacalah doa. Manfaat bersuci, yang pertama itu menjaga kesehatan, yang kedua itu menjaga kebersihan, yang ketiga itu terhindar dari penyakit, yang keempat itu hidup akan selalu bersih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.